Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Ramadhani dengan stambuk F1C1181069. Saya merupakan mahasiswi jurusan Kimia angkatan 2018 kelas Kimia A. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai peran Rhizopus oligosporus dalam pembuatan tempe. Video ini juga merupakan ujian akhir semester mata kuliah mikrobiologi umum. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan yang pesat dalam bidang bioteknologi baru dimulai ketika Louis Pasteur berhasil menemukan bahwa mikroorganisme dapat melakukan fermentasi. Manfaat dari penerapan bioteknologi ada 3. Yang pertama, dapat menghasilkan makanan yang bergizi tinggi. Yang kedua, menghasilkan produk makanan dan minuman hasil fermentasi. Yang ketiga, menghasilkan produk bahan penyedap. Aplikasi bioteknologi banyak menggunakan bantuan mikroorganisme. Mikroorganisme sendiri merupakan makhluk hidup yang memiliki ukuran yang sangat kecil. Mikroorganisme ada yang hanya terdiri dari sel tunggal atau uniseluler maupun bersel banyak atau multiseluler. Tempe merupakan salah satu makanan khas tradisional Indonesia yang memanfaatkan mikroorganisme dalam proses pembuatannya. Pembuatan tempe dilakukan dengan proses fermentasi, yaitu dengan menumbuhkan kapang Rhizopus sp pada kedelai matang yang telah dilepaskan kulit epidermisnya. Jenis Rhizopus yang dapat digunakan sebagai inokulum dalam pembuatan tempe yaitu Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer, dan kombinasi dua jenis atau ketiganya. Peran mikroorganisme dalam bidang bioteknologi pangan. Yang pertama, mikroorganisme dapat dimanfaatkan dalam proses pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi dan produk jadi, dikarenakan enzim yang terdapat dalam mikroorganisme tersebut. Yang kedua, mikroorganisme memiliki kemampuan menghasilkan senyawa metabolit primer dan metabolit sekunder dalam kondisi lingkungan yang dikontrol. Yang ketiga, sebagai starter produk pangan yang hingga fungsinya yang mampu menghambat kerusakan dan pembusukan bahan pangan. Yang keempat, aktivitas enzimatis mikroba akan memecah komponen pangan selama proses fermentasi. Enzim amilase, protease, dan lipase yang terdapat dalam mikroba akan menghidrolisis komponen pangan menjadi komponen yang lebih sederhana. Ciri-ciri jamur Rhizopus oligosporus. Yang pertama, koloni abu-abu kecoklatan dengan tinggi 1 mm atau lebih. Yang kedua, sporangiofor tunggal atau dalam kelompok. Yang ketiga, bentuk Chlamydospora globosa elip atau silindris dengan ukuran 7-30 mikrometer atau 12-45 mikrometer kali 7-35 mikrometer. Yang keempat, panjangnya lebih dari 1000 mikrometer dan diameternya 10-18 mikrometer. Sporangia globosa yang pada saat masak berwarna hitam kecoklatan dengan diameter 100-180 mikrometer. Dan yang terakhir, berdinding halus atau agak kasar. Komponen sel jamur Rhizopus oligosporus. Yang pertama, mitokondria. Pada mitokondria ini merupakan tempat untuk menghasilkan energi ATP dan dapat menghasilkan proteinnya sendiri serta mampu bereplikasi. Yang kedua, dinding sel. Pada dinding sel ini mengandung kitin dan polisakarida 80-90%. Selain itu juga mengandung protein, lemak, polifosfat, dan ion anorganik yang dapat mempererat ikatan antar matriks pada dinding sel. Yang ketiga, membran sel, di mana membran sel ini tersusun dari 2 lapis fosfolipid dan memiliki senyawa ergosterol. Selanjutnya, yaitu hifa yang tersusun dari dinding sel luar dan lumen dalam yang mengandung sitosol dan organel lainnya. Selanjutnya, badan Golgi, di mana badan Golgi ini tersusun atas struktur yang mirip kanting-kanting pipih. Badan Golgi ini akan memodifikasi protein dan ribosom dan mengemasnya dalam struktur vesikel. Vesikel sendiri ini berfungsi untuk mensekresikan enzim ekstraseluler. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Pada retikulum endoplasma ini banyak ditemukan ribosom yang merupakan tempat sintesis protein. Dan yang terakhir yaitu nukleus atau inti sel, di mana nukleus ini bersifat haploid dan memiliki ukuran
sekitar 1-3 mm dan di dalamnya terdapat 3-40 kromosom. Selanjutnya morfologi jamur Rhizopus oligosporus. Ada 5. Yang pertama, terdiri dari benang-benang hifa yang bercabang dan berjalin membentuk miselium. Yang kedua, hifa tak bersekat atau bersifat senositik. Septa atau sekat antar benang hifa biasanya hanya ditemukan pada saat sel tersebut terbentuk. Yang ketiga, sporangiophora pada jamur Rhizopus tumbuh dari stolon dan mengarah ke udara. Yang keempat, spora yang dimiliki oleh jamur Rhizopus berbentuk bulat, oval, atau berbentuk elips atau silinder. Yang terakhir, kolumela pada jamur Rhizopus berbentuk oval hingga bulat dengan dinding halus atau sedikit kasar. Termasuk pada klasifikasi jamur Rhizopus oligosporus, di mana taksonominya yaitu memiliki superdomain biota, superkerajaannya yaitu Eukaryota, kerajaannya fungi, filumnya Mucormycota, upafilumnya Mucormycotina, kelasnya Mucormycetes, ordonya Mucorales, familinya Mucoraceae, genusnya Rhizopus, dan spesiesnya Rhizopus oligosporus. Rhizopus oligosporus sendiri termasuk golongan kapang dari filum Zygomicota yang banyak menghasilkan enzim protease. Rhizopus oligosporus ini berkembang biak dalam membentuk spora secara aseksual dan seksual. Dalam reproduksi aseksual, sporangiospora diproduksi di dalam struktur berbentuk bola yang disebut sporangium, di mana sporangium ini didukung oleh kolumela apophysae besar di atas tangkai yang panjang yang disebut sporangiofor. Sporangiofor ini muncul di antara rhizoid khas yang mirip akar. Kemudian dalam reproduksi seksual ini zigospora gelap diproduksi pada titik di mana ada 2 miselium. Kemudian daur siklus hidup dan habitat jamur Rhizopus oligosporus. Seperti yang dilihat pada gambar merupakan daur siklus hidup dari jamur Rhizopus. Yang pertama itu hifa berasal dari model yang berbeda, ada yang plus dan minus yang saling berdekatan. Seperti kalau pada gambar itu terlihat pada nomor 1. Selanjutnya itu hifa plus dan hifa minus akan membentuk cabang yang disebut gametangium, ya, di mana kedua gametangia ini mengandung banyak haploid yang biasanya disebut sebagai N. Kemudian di dinding kedua gametangium ini akan pecah sehingga berlangsung penyatuan plasma sel yang disebut plasmogami. Inti haploid hifa plus masuk bersama inti haploid hifa minus membentuk zigospora yang heterokaryotik, atau artinya itu terdiri atas inti hifa plus dan hifa minus. Selanjutnya zigospora yang terbentuk punya inti-inti diploid atau biasa disebut 2N. Inti-inti diploid ini membelah secara meiosis membuahkan inti-inti haploid. Selanjutnya zigospora mengalami dormansi atau fase istirahat. Kemudian zigospora juga mengalami penebalan dinding sel sehingga bisa bertahan pada situasi kering selama berbulan-bulan. Selanjutnya, jika situasi lingkungan menguntungkan, zigospora bakal tumbuh dan membentuk sporangium. Inti-inti haploid di dalam sporangium membelah secara mitosis, membentuk inti-inti spora. Jika sporangium masak, dindingnya bakal robek sehingga spora tersebar. Spora yang jatuh di tempat yang cocok berkembang biak menjadi hifa. Kemudian hifa berkembang menjadi jamur baru. Habitat Rhizopus sp yaitu di tempat yang lembab, di mana dia hidup sebagai saprofit pada organisme mati. Rhizopus oligosporus banyak ditemui di tanah, buah, dan sayuran yang biasanya itu membusuk, serta roti yang sudah lama dan juga terdapat dalam nasi. Rhizopus oligosporus juga sering dimanfaatkan dalam pembuatan tempe. Adapun metabolisme jamur Rhizopus oligosporus dalam pembuatan tempe dapat dilihat pada gambar, di mana kedelai yang terdiri dari protein, karbohidrat, dan lipid akan mengalami reaksi metabolisme secara aerob fakultatif sebagai berikut. Protein akan berubah menjadi asam amino yang larut air dengan bantuan enzim protease yang dihasilkan oleh mikroba. Mikroba yang dimaksud di sini adalah jamur Rhizopus oligosporus. Kemudian
karbohidratnya akan mengalami perubahan menjadi glukosa dengan bantuan enzim amilase. Glukosa tersebut masuk ke jalur glikolisis yang dapat dilihat pada gambar, di mana pada glikolisis ini dari glukosa akan menghasilkan ATP dan asam pirufat. Asam pirufat ini kemudian berubah menjadi asetil-CoA. Kemudian asetil-CoA ini akan masuk ke siklus TCA atau siklus Krebs yang dapat dilihat pada gambar, di mana asetil-CoA ini akan berubah akan mengalami siklus dan menghasilkan energi, di mana energinya ini berupa NADH, FADH2, dan ATP. Kemudian bagian lipidnya itu akan berubah menjadi gliserol dan asam lemak, di mana gliserol dan asam lemak ini dihasilkan dengan bantuan enzim lipase. Kemudian gliserol dan asam lemak ini akan berubah menjadi energi. Asam amino dan energi yang dihasilkan akan dimanfaatkan oleh mikroorganisme Rhizopus oligosporus, sehingga Rhizopus oligosporus semakin banyak dan dapat mengikat kedelai sehingga menghasilkan produk tempe. Warna putih pada tempe disebabkan adanya miselia jamur yang tumbuh pada permukaan biji kedelai. Kemudian, Rhizopus memiliki kemampuan untuk memproduksi enzim proteolitik. Sistem enzim proteolitik ini memiliki pH optimal pada 3,0 sampai 5,5, di mana pada pH 3,0 ini itu terdapat pada saat perendaman, kemudian pH 5,5 ini pada saat fermentasi tempe. Adapun pH yang stabil yaitu pada pH 3 sampai 6. Untuk suhunya, Rhizopus oligosporus dapat tumbuh optimum pada suhu 30 sampai 35 derajat Celcius dengan suhu minimum 12 derajat Celcius dan suhu maksimumnya 42 derajat Celcius. Kemudian nutrisi. Nutrisi yang dibutuhkan mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak diantaranya karbohidrat, lemak, air, dan protein, di mana protein ini terdiri dari karbon, nitrogen, hidrogen, dan oksigen. Juga membutuhkan mineral, di mana mineral ini terdiri dari asam malat, asam oksalat, asam asetat, klorida, garam fosfat, dan sulfat. Yang terakhir juga membutuhkan serat, di mana serat ini terdiri dari selulosa dan lignin. Jamur yang tumbuh pada kedelai menghasilkan enzim-enzim yang mampu merombak senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga senyawa tersebut dengan cepat dapat dipergunakan oleh tubuh. Salah satu enzim yang dihasilkan oleh mikroba yaitu enzim protease yang dimana dihasilkan oleh jamur Rhizopus oligosporus. Adapun metode isolasi jamur Rhizopus oligosporus dalam pembuatan tempe ini dapat dilihat seperti pada gambar. Gambar ini merupakan metode isolasi Rhizopus oligosporus yang berdasarkan pada jurnal Ningrum-Sari dan Lina pada tahun 2020 dengan judul Isolasi Identifikasi Jamur dan Analisis Nutrisi Tempe di Pasar Tradisional Kota Bandung. Di mana pada metode ini menggunakan 3 jenis tempe. Tempe yang pertama itu berasal dari Pasar Gede Bage, tempe yang kedua itu berasal dari Pasar Cileunyi, tempe yang ketiga berasal dari Pasar Kiara Condong. Masing-masing tempe ini dihaluskan, kemudian dimasukkan ke dalam PDB atau potato dextrosa broth. Kemudian diencerkan dengan pengenceran 10 pangkat minus 1 sampai 10 pangkat minus 6. Setelah itu ditanam ke dalam PDA atau potato dextrosa agar dengan sampel yang digunakan yaitu sampel dengan pengenceran 10 pangkat min 4 sampai 10 pangkat min 6. Setelah itu diinkubasi selama 72 jam dan dibuat kultur murni setelah ditumbuhi jamur. Dan langkah yang terakhir yaitu dihitung jumlah koloni dengan metode TPC atau Total Plant Count. Hasil yang didapatkan oleh Ningrum-Sari dan Lina pada tahun 2020 yaitu 4 jenis Aspergillus sp dan Rhizopus sp.
Adapun kesimpulannya, yang pertama, mikroorganisme dalam pangan memiliki peran penting, terutama pada proses pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi dan produk jadi, dikarenakan enzim yang terdapat dalam mikroorganisme tersebut. Yang kedua, komponen sel jamur Rhizopus oligosporus terdiri dari mitokondria, dinding sel, hifa, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan membran sel. Yang ketiga, habitat Rhizopus sp yaitu di tempat lembab, di mana mereka hidup sebagai saprofit pada organisme mati. Metabolisme Rhizopus oligosporus ini dalam pembuatan tempe dilakukan secara aerob fakultatif dengan menggunakan jalur glikolisis dan siklus TCA. Yang keempat yaitu Rhizopus oligosporus merupakan eukariot yang tergolong dalam kapang dari filum Zygomicota yang banyak menghasilkan enzim protease. Rhizopus oligosporus berkembang biak dengan membentuk spora aseksual dan seksual. Yang kelima, Rhizopus oligosporus mempunyai ciri-ciri koloni abu-abu kecoklatan dengan tinggi 1 mm atau lebih, dengan panjang lebih dari 1000 mikrometer dan diameter 10-18 mikrometer. Sporangiofor tunggal atau dalam kelompok. Dan yang terakhir, asam amino dan energi yang dihasilkan dari proses metabolisme akan dimanfaatkan oleh mikroorganisme Rhizopus oligosporus, sehingga Rhizopus oligosporus ini semakin banyak dan dapat mengikat kedelai sehingga menghasilkan produk tempe. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.